Minasyaitonirrajim min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utamima makarimah akhlaq." Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas kemurahannya, atas ridhonya, maka kita semua dapat hadir di sini dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, hari kelahiran beliau. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun 50 sebelum hijrah, tahun 571 Masehi. Beliau wafat pada tahun 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Pada sekitar abad ke-12 Masehi, jadi 6 abad setelah Nabi Muhammad wafat, barulah kita umat Islam mulai merayakan hari Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi yang kita adakan, yang barusan saya katakan dimulai di abad ke-12, yaitu 6 abad setelah Rasulullah wafat, pada mulanya diperingati untuk membangkitkan semangat umat Islam yang sedang berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib, yaitu tentara dari Prancis, Jerman, dan Inggris. Kita tahu pada saat perang salib itu, atau The Crusade ya, pada tahun 1099 Masehi, tentara salib telah berhasil merebut Yerusalem dan sudah menyulap Masjidil Aqsa menjadi gereja. Umat Islam sangat kehilangan semangat perjuangan dan persatuan, dan secara politis memang umat Islam terpecah belah. Meskipun kita tahu waktu itu banyak kesultanan dan kerajaan Islam, tapi mereka tidak bersatu. Ada pemersatunya di Baghdad, namanya dinasti Bani Abbas. Namun kekhalifahan itu hanya tinggal lambang persatuan spiritual saja. Sampai kemudian ada seorang pemimpin yang kekuasaan membentang dari Mesir sampai Suriah dan semenanjung Arabia, bernama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang Eropa menyebutnya Saladin. Kalau kita pernah nonton film itu ada Sultan Saladin ya. Dia berpusat di kota Kairo. Salahuddin Al-Ayyubi berpendapat bahwa semangat juang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Rasul Muhammad SAW. Salahuddin menghimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal kalender Hijrah setiap tahun jangan berlalu begitu saja, tapi harus diperingati. Kemudian Salahuddin meminta persetujuan kepada Khalifah Bani Abbas di Baghdad, dan Khalifah menyetujuinya. Maka mulai tahun 508 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal diperingati oleh umat Islam sebagai hari Maulid Nabi. Padahal Nabi itu tidak pernah merayakan ulang tahun sebelumnya. Tapi 6 abad setelah beliau wafat, untuk menyemangati umat Islam, kemudian Saladin membuat
peringatan Maulid. Pada mulanya Salahuddin Al-Ayyubi ditentang oleh para ulama. Sebab pada masa Muhammad peringatan itu tadi saya katakan tidak ada. Karena dalam Islam hanya ada 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Akan tetapi Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menegaskan bahwa perayaan Maulid hanyalah kegiatan yang menyemarakkan syiar agama, bukan yang bersifat spiritual, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai hal yang terlarang. Maka jadilah peringatan Maulid dirayakan setiap tahun oleh umat Islam, tetapi tidak wajib seperti 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Mas Tio bilang bahwa Nabi Muhammad mempunyai 4 sifat, yaitu amanah, sidik, fatonah, tabligh. Sidik, lurus ya, orangnya lurus, baik, benar. Kemudian amanah, lawan dari kata khianat, dia bisa dipercaya, yaitu amanah. Tabligh, menyampaikan apa yang diberikan, disampaikan. Dan satu lagi fatonah, cerdas. Nabi Muhammad itu nabi yang cerdas. Saya akan menceritakan banyak kisah bagaimana Nabi Muhammad itu cerdas, bagaimana amanah, bagaimana fatonah, bagaimana beliau sidik. Kita merayakan Maulid Nabi karena kita cinta kepada Rasul atas keteladanan yang diberikan oleh Rasul. Kita juga rindu dan kagum pada keteladanan yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita semua. Allah sendiri memuji Nabi Muhammad dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab yang tadi dikatakan oleh Mas Tio ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah lima kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarullaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan cuplikan cerita dan keteladanan Nabi Muhammad dari banyak sekali cerita yang ada. Banyak cerita yang ada, ambil cuplikannya. Tapi cerita ini cerita kebenaran. Cerita ini dari hadis yang sahih, hadis yang benar. Cerita ini bukan cuma cerita bualan, bukan cerita mimpi. Kategori sumber cerita ini adalah A1 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu sebuah hadis lolos menjadi sebuah hadis itu demikian berat. Pada suatu hari perawi hadis ini memperhatikan seorang yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad. Orang itu bercerita karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Diintip oleh dia. Orang ini benar nggak ceritanya? Kalau dia benar ceritanya, maka dia orangnya harus bisa dipercaya, harus amanah. Hari berhari, oh benar, orang ini benar, maka hadis ini benar. Pada suatu hari seorang perawi hadis melihat seorang yang mengatakan Nabi Muhammad itu begini, karena dia memang hidup bersama Nabi Muhammad. Tapi dia intip. Pada suatu hari dia melihat bahwa yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu begini, dia melemparkan untuk memanggil supaya ayam-ayamnya datang. Dihapus, langsung dicoret hadis itu. Bohong ini, orang ini bohong. Tidak bisa ini hadis dijadikan hadis, karena dia sudah membohongi, binatang sudah dibohongi. Apalagi membohongi manusia, membohongi binatang dengan melempar pasir supaya disangka beras, kemudian ayam itu datang, cerita dia dianggap bohong. Itulah ketatnya hadis waktu itu. Jadi cerita ini saya kategorikan sebagai asat. Ceritanya begini. Pada saat Rasulullah sakit keras di rumah beliau, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang berseru mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Tanya orang dari luar. Di dalam ada Rasulullah, ada Ali, ada Fatimah. Fatimah anak beliau.
Fatimah membuka pintu dan pelan bercakap dengan orang yang di luar tadi. Tapi Fatimah tidak mengizinkan orang itu masuk. Maafkan, ayahku sedang demam, kata Fatimah. Kemudian membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani Rasulullah, menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata. Dan Rasul bertanya pada Fatimah, siapakah itu wahai anakku yang datang? Tak tahulah ayah, orang tadi sepertinya baru sekali ini aku melihatnya, tutur Fatimah. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Seolah-olah bagian demi bagian dari putrinya itu hendak dikenang oleh Rasulullah. Ketahuilah anakku, kata Rasulullah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara di dunia ini. Dialah yang memisahkan pertemuan kita di dunia. Dialah Israel, malaikat maut, kata Rasulullah. Fatimah hampir tidak mampu menahan ledakan tangisnya. Orang tadi yang ternyata Israel, malaikat maut, dan kemudian datang menghampiri Rasulullah. Tapi Rasulullah menanyakan kepada malaikat maut itu, kepada Israel, kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya? Jibril adalah malaikat pengantar wahyu. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia untuk menyambut ruh kekasih Allah itu. Rasulullah bertanya dengan suara yang amat lemah kepada Jibril. Jibril, jelaskan hak-hakku nanti di hadapan Allah, kata Rasulullah kepada Jibril. Jibril berkata, pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu ya kekasih Allah. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi jawaban Jibril itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar itu ya Rasulullah, tanya Jibril. Rasulullah berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, kata Rasulullah. Jangan khawatir wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik kematian Rasulullah semakin dekat. Saatnya malaikat Israel, sang pembawa pencabut nyawa, melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik, seluruh tubuh Rasulullah bersimbah keruh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, kata Rasulullah perlahan. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan mukanya. Jibrikah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu? Jibril, tanya Rasulullah kepada malaikat pengantar wahyu itu. Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah di renggut ajal, kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut, sakaratil maut ini kepadaku, jangan kepada umatku, kata Rasulullah. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi, tapi bibirnya bergetar, seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali, menantu Rasulullah, kemudian mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah. Usikum bisolati wa ma malakat aiman, kata Rasulullah. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kamu. Di luar pintu, di luar rumah, di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan, sahabat saling berpelukan. Fatimah menutup tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya kepada Rasulullah. Ummati, 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 kata Rasulullah. Umatku, umatku, umatku. Itulah ucapan terakhir yang keluar dari bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu,
bapak-bapak, saudara-saudara, betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Di akhir katanya yang keluar adalah umat itu. Ketika Jibril mengatakan pintu surga terbuka untukmu, tapi wajahnya masih umat. Bagaimana nasib umatku ya Jibril? Itulah Rasulullah. Dan berakhirlah hidup manusia yang mulia itu, yang banyak memberi teladan kepada kita. Kini, mampukah kita mencintai Rasulullah seperti demikian besar cinta Rasul kepada kita? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ada cerita keteladanan yang lain. Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis perempuan. Dia orang Yahudi, sangat tua, buta. Pengemis perempuan tua buta itu setiap harinya selalu berkata kepada orang yang mendekatinya dengan kata-kata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, Muhammad itu pembohong. Apabila kalian mendekati Muhammad, apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhi olehnya." Begitu kata perempuan itu. Tapi setiap pagi Muhammad Rasulullah mendatanginya dengan membawakan makanan. Dan tanpa berucap, Rasulullah menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah. Rasulullah melakukan setiap hari sampai akhirnya Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, dalam beberapa hari tidak ada yang memberi makan perempuan tua buta itu. Tidak ada yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis perempuan Yahudi buta itu. Suatu hari, sahabat terdekat Rasul yang menggantikan beliau, yaitu Abu Bakar, sebagai pemimpin masyarakat Islam, berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anhu. Yang tidak lain, Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Dan beliau bertanya kepada anaknya itu, "Anakku, adakah kebiasaan kekasihku Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah yang hampir tidak ada satu kebiasaan Rasul yang belum ayah lakukan, kecuali satu saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi yang ada di sana," kata Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan yang akan diberikan kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis buta itu lalu memberikan makanan kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil menghadap, "Siapa engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," bantah si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegangnya, dan tidak susah mulut ini mengunyah makanan. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tetapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut. Setelah ia berikan padaku." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan tangis air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Seketika itu juga pengemis itu pun menangis mendengar penjelasan Abu Bakar. Kemudian bertanya, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya. Selama ini aku selalu memfitnahnya. Dia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Dia memarahiku setiap hari. Dia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi." Kemudian pengemis itu terkejut, akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar saat itu juga. Dan sejak hari itu dia menjadi muslimah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak,
Dapatkah kita meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah SAW? Atau setidak-tidaknya adakah niatan untuk meneladani beliau? Beliau adalah ahsanal akhlak, semulia-mulia akhlak. Kalaupun tidak bisa kita meneladani beliau 100%, alangkah baiknya kita berusaha meneladaninya sedikit demi sedikit. Kita mulai dari yang sanggup kita dapat melakukannya. Saya sampaikan keteladanan beliau yang lain. Kita maghrib jam 16.43 ya. Masih cukup lama. Tapi sebelum maghrib saya sudah akan selesai. Pada suatu hari, Rasulullah berada dalam perjalanan menuju pasar. Rasulullah melihat seorang budak, slave, seorang budak. Waktu itu zaman masih budak ya, tahun 1800 ya di Amerika masih zaman budak, apalagi waktu itu tahun 600-an kan. Lihat seorang budak, seorang slave sedang menangis di tepi jalan. Rasulullah SAW bertanya kepada budak tersebut, kenapa dia menangis? Budak itu menjawab bahwa dia menangis, slave itu, budak itu menangis karena uang yang diberikan oleh tuannya untuk membelikan sesuatu di pasar telah hilang. Rasulullah lalu mengganti uang yang hilang itu dengan uang pribadi Rasul sebanyak 2 dirham. Lalu Rasul meninggalkan budak itu. Baik kan Rasul? Uang hilang, kasih 2 dirham. Jangan nangis. Tapi ketika baginda Rasul kembali dari pasar, dilihatnya budak yang sama lagi masih menangis juga. Kenapa kamu masih menangis? Kata Rasulullah. Sekarang ini saya nangis karena takut dimarahi dan dipukul oleh majikan saya, oleh tuan saya, karena saya sudah terlambat pulang dari pasar. Tadi kan dia nangis lama tuh, uangnya hilang gitu karena terlalu lama. Sekarang saya nangis karena terlambat pulang. Untuk menghindari agar budak itu tidak dimarahi oleh tuannya, Rasulullah sendiri menemaninya pulang. Baiklah, saya temani kamu pulang, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menemani budak itu pulang. Di depan rumah Rasulullah itu lalu memberi salam, Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Setelah Rasulullah mengucapkan salam sebanyak 3 kali, barulah salam Rasulullah itu dijawab dari dalam. Rasulullah kemudian bertanya, apakah kamu tidak mendengar salam saya sebelumnya? Ternyata rumah itu dihuni oleh sekumpulan wanita. Wanita itu menjawab, kami mendengarnya, tapi sengaja kami tidak segera menjawab salam baginda, supaya kami mendapat doa yang lebih banyak dari baginda Rasul. Tahu kan, Assalamualaikum itu artinya semoga selamat dan sejahtera selalu dilimpahkan Allah kepada kamu. Semoga selamat dan sejahtera selalu dilimpahkan Allah kepada kamu. Jadi kalau kita bilang Assalamualaikum, gitu kan ke rumahnya, kita artinya terakhir, semoga salam sejahtera selalu dilimpahkan Allah kepadamu. Jadi tahu kan doa Rasulullah tuh manjur, mustajab. Makanya dia tunggu sampai 3 kali baru dijawab. Jadi doa Rasulullah itu banyak. Rasulullah lalu menerangkan kenapa budak itu datang terlambat dan kenapa bersamanya. Baginda Rasul minta supaya budak itu tidak dipukul atau dicambuk. Tapi sekiranya penghuni rumah itu tidak puas hati, Rasulullah menawarkan dirinya sebagai ganti untuk dicambuk. Lantas Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya. Mendengar kata Rasulullah itu, kumpulan wanita itu lantas berkata, tidak ya Rasulullah, mulai sekarang kami memerdekakan budak itu. Dia menjadi orang yang bebas. Demikian bahagianya penghuni rumah itu didoakan oleh Rasulullah. Itulah kisah kasih sayang yang ditunjukkan Rasulullah. Dia tidak pandang bulu dalam memperlakukan manusia, apakah itu seorang budak, apakah bukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih sangat banyak kisah keteladanan Rasul. Karena singkatnya waktu, saya bacakan
cerita-cerita yang singkat, keteladanan kasih sayang Rasul ya. Pernah seorang Arab Badui menarik dengan begitu kasar jubah beliau buatan Najran yang kasar kainnya yang dipakai oleh Rasulullah sehingga berbekas di leher baginda. Tapi Rasulullah tidak marah, malah menghadiahkan jubah itu kepada Arab Badui tersebut. Betapa sabarnya Rasulullah. Ada cerita lagi. Ada seorang wanita tua yang kayak tadi Yahudi buta itu selalu menyakiti Rasulullah dengan meletakkan duri, najis, dan lain-lain halangan di jalan yang selalu dilewati oleh Rasulullah. Namun Rasulullah tidak pernah bertindak balas. Pada suatu hari, wanita itu sakit. Rasulullah menziarahinya dan menunjukkan kasih sayang beliau terhadap wanita itu. Wanita tua itu terharu atas kebaikan Rasul, lantas dia memeluk Islam di hadapan Rasul. Di lain cerita, Rasulullah pernah dilihat oleh para sahabat mencium seorang anak kecil. Lantas salah seorang sahabat itu bertanya dengan heran, "Engkau mencium anak kecil ya Rasulullah?" Karena sahabat itu menyangka bahwa Rasulullah tidak pernah mencium anak kecil. Buat apa orang dewasa kayak kita mencium anak kecil? Baginda mengingatkan bahwa dia mencium anak. Lantas beliau bersabda, "Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi." Ibu, bapak-bapak sekalian, Rasulullah sangat mengasihi sahabat-sahabatnya. Jika salah seorang sahabat sudah 2 atau 3 hari tidak kelihatan, baginda Rasul akan bertanya, "Kemana si fulan? Kemana si fulan?" Dia sangat memperhatikan. Jika ada orang yang meminta tolong kepada Rasulullah SAW, tidak pernah baginda Rasul tidak menunaikannya. Baginda sangat prihatin dan amat berat hati melihat kesusahan orang lain. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menunaikan satu hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan 70 hajat baginya." Barang siapa yang menunaikan satu hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan 70 hajat saudaranya. Ketika Rasulullah berdakwah dengan anaknya yang bernama Zaid, anak angkat ya, yang bernama Zaid bin Harisah bin Taif, beliau dilempari dengan batu oleh anak-anak dan pemuda berandalan yang disuruh berbuat begitu oleh penduduk setempat. Akibatnya, lutut Rasulullah berdarah. Melihat penganiayaan itu, malaikat sangat marah, sehingga menawarkan kepada Rasulullah, jika Rasul mengizinkan, maka malaikat akan mengangkat bukit Taif dan dihempaskan ke penduduk kota tersebut. Tapi Rasulullah menolaknya. Beliau berkata, "Jangan, mereka tidak tahu saya ini Rasul mereka. Lagi pula jikapun mereka tidak mau beriman kepada Allah, aku masih dapat berharap pada anak-anak dan cucu mereka." Malaikat menjawab, "Engkau benar ya Rasul." Bahkan setelah berkata begitu, baginda Rasulullah berdoa untuk penduduk Taif, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka tidak mengetahui," kata Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas pernah Rasulullah duduk bersama seorang sahabat, tapi sahabat itu duduk menghimpit paha beliau. Mungkin bangkunya terlalu kecil ya. Menghimpit paha atas paha Rasulullah. Baginda Rasul membiarkan saja untuk menjaga hati sahabat tersebut supaya tidak menganggap bahwa Rasulullah tidak sudi duduk bersamanya. Dia jaga hati. Pernah di suatu hari raya, Rasulullah bertemu seorang anak sedang menangis di tepi jalan. Baginda terharu dan bertanya, "Kenapa engkau menangis, Nak?" Anak tersebut menjawab, "Ayah saya telah mati sakit, sementara ibu saya sudah kawin lagi. Saya terlupakan dan tidak ada baju baru untuk berhari raya."
Rasulullah mengalirkan air mata mengenang nasib anak tersebut. Kemudian baginda Rasul berkata, "Sukakah kalau aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu?" Sungguh tidak terkira gembiranya hati anak ketika mendengar Rasulullah yang mulia mau menjadi anaknya, ayahnya. Baginda Rasul pun membawa pulang anak tersebut, kemudian dimandikan, dibelikan baju, dan dijamu dengan makanan yang enak. Betapa gembiranya hati anak. Begitu juga hati Rasul. Betapa gembiranya hati Rasulullah karena dapat menggembirakan anak itu. Rasulullah bertetangga, bertetangga di Madinah. Rasulullah bertetangga dengan seorang Yahudi. Baginda Rasul sangat menjaga hak bertetangga. Beliau tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hati tetangganya. Malah beliau selalu menghadiahkan makanan dan lain-lain hadiah kepada tetangga Yahudinya itu. Itulah akhlak Rasulullah. Pada suatu hari baginda menjadi imam sholat. Dilihat oleh para sahabat, pergerakan baginda antara satu rukun dengan rukun yang lain amat sukar. Ketika Rasulullah ruku, ketika Rasulullah sujud, kelihatan sangat sukar. Dan mereka mendengar ada bunyi gemerutu seolah-olah sendi beliau, sendi Rasul itu bergeser antara satu dengan yang lain. Sayyidina Umar, orang sahabat yang paling tinggi orangnya di antara sahabat-sahabat Rasul itu, melihat keadaan baginda itu tidak tahan. Setelah selesai sholat, beliau langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat sepertinya engkau menanggung penderitaan yang amat berat. Sakitkah engkau ya Rasulullah?" "Tidak ya Umar, alhamdulillah aku sehat dan segar." "Tidak ya Rasulullah, tapi mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu kami mendengar sepertinya sendi-sendi Rasul bergesekan di tubuh Rasul. Kami yakin engkau sedang sakit," desak Umar sangat cemas. Akhirnya Rasulullah mengangkat jubah. Para sahabat amat terkejut. Perut baginda yang kempis kelihatan dililiti sehelai kain yang berisi batu kerikil buat menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi seperti sendi-sendi bergesekan. Bunyi-bunyi itu setiap kali tubuh Rasul bergerak. "Ya Rasulullah, apabila engkau mengatakan lapar dan tidak punya makanan, apakah kami tidak akan mendapatkannya buat engkau?" Umar sangat kaget. "Ya Rasulullah, apakah bila engkau bilang engkau tidak punya makanan, kami tidak akan memberikannya buat baginda?" Beliau adalah pemimpin umat. Lalu baginda menjawab dengan, "Tidak wahai sahabatku, aku sangat tahu apapun yang aku minta, maka akan engkau korbankan apapun demi Rasulmu. Tapi apa yang harus aku katakan di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban buat kalian? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, dan lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di akhirat." Begitulah akhlak Rasulullah. Dia pemimpin umat, tapi dia tidak mau menyusahkan orang lain. Walaupun kita tahu sebagai pemimpin umat, apapun fasilitas yang beliau inginkan akan dapat diperoleh melalui sahabatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, Rasulullah tidak pernah mau mengecewakan orang lain. Cerita ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ada seorang wanita miskin bekas budak dari Afrika bernama Barirah. Dia mengundang Rasulullah. Barirah, bekas budak wanita ini, mengundang Rasulullah karena diberikan makanan oleh salah seorang sahabatnya. Makanan itu kelihatan enak,
tapi dia tidak berani memakannya karena sudah lama ingin mengundang Rasulullah, tapi malu karena dia tidak punya apa-apa. Barirah itu sangat miskin. Maka ketika makanan lezat itu diterima dari sahabatnya, dia sebetulnya ingin mencicipinya, tapi dia teringat pada Rasul. Aku ingin mengundang Rasul datang ke rumahku, mumpung ada makanan yang enak. Padahal seumur hidup aku belum makannya. Biarlah. Barirah yang susah itu pun datang ke rumah baginda. Dia undang untuk makan di rumahnya. Maka Rasul datang bersama para sahabatnya untuk menyenangkan hati Barirah, seorang budak wanita yang miskin. Rasulullah tidak ingin mengecewakan orang lain, maka beliau datang bersama para sahabatnya. Tetapi ketika para sahabat melihat makanan yang sangat enak dan mahal itu, berpikir, sungguh tidak mungkinlah Barirah membelinya sendiri. Maka berkata salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, barangkali makanan ini adalah zakat atau sedekah. Sedangkan engkau tidak boleh memakan zakat dan sedekah." Rasul itu tidak boleh makan zakat, tidak boleh makan sedekah. Kalau bukan zakat, mungkin adalah sedekah. Tentunya engkau tidak boleh memakannya. Bisa dibayangkan betapa sedihnya hati Barirah. Tadinya dia berharap dapat menjamu Rasul, tapi berubah jadi kecewa. Hancur hatinya dengan ucapan sahabat itu. Walau ucapan sahabat itu benar, bahwa Rasulullah tidak boleh makan sedekah, tidak boleh makan zakat. Barirah saat itu baru sadar bahwa makanan yang diberi oleh sahabatnya itu adalah sedekah, karena dia sangat miskin itu. Perasaan Barirah sangat hancur, bingung, risau, takut, kecewa karena sudah mengundang Rasul untuk makan yang diharamkan bagi Rasul. Tapi Pak Tio bilang bahwa Rasul itu adalah orang yang fatonah, orang yang cerdas. Beliau adalah manusia yang paling indah budi pekertinya dan sangat bijaksana. Rasulullah juga lebih jeli dari sahabat. Maka Rasulullah berkata, makanan itu betul sodakoh untuk Barirah. Dan setelah disodakohkan untuk Barirah, maka sudah menjadi milik Barirah. Terserah Barirah mau diapakan makanan itu. Barirah sayang kepadaku, maka dia menghadiahkannya kepadaku, maka aku boleh memakannya. Itu bukan zakat, bukan sedekah. Itu hadiah dari Barirah kepadaku. Itu hadiah, bukan sedekah, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah memakan makanan itu. Demikianlah jiwa Rasulullah yang paling indah, tidak ingin mengecewakan. Beliau faton. Makanan itu memang betul sedekah, tapi buat Barirah, tapi bagi Rasulullah itu adalah hadiah. Demikian indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri memuji Muhammad dengan firman-Nya, "Azimi kuluki la'alla wa innaka." Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Pada suatu ketika Nabi Muhammad tidak dapat memejamkan matanya sepanjang malam, sehingga berkali-kali beliau mengubah posisi tidurnya ke kiri, ke kanan. Maka istri beliau bertanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah tidak dapat tidur?" Rasulullah menjawab, "Tadi ada sebuah kurma tergeletak di ruang sebelah. Karena khawatir kurma itu akan terbuang sia-sia, lalu aku memakannya. Sekarang aku merasa khawatir, jangan-jangan kurma itu dikirim ke sini bukan untukku, tapi untuk disedekahkan kepada orang lain melalui aku." Begitu kata Rasulullah. Kisah tersebut sungguh telah cukup menggetarkan hati kita. Begitu besarnya ketakwaan seorang Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kemungkinan besar memang kurma itu milik Rasulullah. Lawang itu ada di rumahnya dan di rumah sebelah hanya sebuah yang makan. Kemungkinan besar punya Rasulullah, tapi tidak dapat tidur karena khawatir
Rasulullah khawatir jika kurma yang tergeletak di rumahnya dan sudah masuk ke perut beliau adalah hak orang lain. Begitu besar kekhawatiran beliau sampai-sampai tidak dapat memejamkan matanya. Sebagai umat Rasulullah SAW, pernahkah kita memikirkan apa saja yang telah masuk ke dalam perut kita? Pernahkah kita tidak dapat memejamkan mata karena takut kalau ada hak orang lain yang kita makan? Alih-alih memikirkan kehalalan yang kita makan, seringkali kita malah justru tergoda dengan amanah yang dipercayakan kepada kita. Al-Quran sendiri telah banyak menerangkan kepada kita tentang larangan memakan hak orang lain dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi menyimpulkan satu hal yang sama, yaitu larangan untuk memakan dan mengambil hak orang lain. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami bitakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah memperingatkan kita tentang keharusan mendapatkan harta yang halalan dan thayyiban. Enggak cukup halal, tapi juga harus thayyiban. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanul attaqulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antaraji minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Sayang kepadamu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Rasul dengan sebutir kurma tadi haruslah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Betapa seorang pemimpin umat seluruh alam ini memiliki kehati-hatian yang luar biasa, walaupun hanya sebutir kurma yang tergeletak di dalam rumah beliau. Keteladanan yang ditunjukkan Rasulullah berbuah kepada penerusnya. Kita kenal Umar bin Khattab. Khalifah setelah Abu Bakar, namanya Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu malam, Umar bin Khattab, sang khalifah, masih berada di kantor pemerintahannya dengan bercahayakan sebuah lampu minyak. Sang khalifah memeriksa tugas-tugas negara, mempelajari persoalan yang ada, dan membuat solusi untuk kemaslahatan masyarakat. Ketika sang khalifah sedang melaksanakan tugasnya, datang seorang sahabat mengetuk pintu kamar beliau untuk menemui sang khalifah. Demi mendengar suara ketukan itu, Khalifah Umar membuka pintu dan ternyata yang datang adalah sahabatnya. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat yang bertamu itu, "Wahai saudaraku, engkau datang kepadaku untuk urusan apa? Untuk urusan pribadi atau untuk urusan pemerintahan?" Sahabat tadi menjawab, "Wahai Khalifah, aku datang kepadamu untuk urusan pribadi, bukan untuk urusan pemerintahan." Seketika itu juga Umar bin Khattab mendekati lampu di ruang kerjanya dan meniup lampu minyak yang tadi masih menyala, lalu mempersilahkan sahabatnya masuk. Keduanya kemudian bercakap-cakap, tapi ada tanda tanya dalam hati sahabat yang datang. Dia kemudian bertanya, "Wahai Khalifah pemimpinku, mengapa engkau memadamkan lampu minyak itu padahal kita berdua sedang berbicara untuk sebuah urusan? Mengapa engkau berbuat seperti itu?" Umar berkata, "Wahai saudaraku, lampu itu menggunakan minyak dan minyak itu dibeli dari uang rakyat.
Posisi kita sekarang tidak berbicara untuk kepentingan pemerintahan, untuk kepentingan rakyat. Sungguh tidak bijaksana dan tidak amanah tatkala kita menggunakan uang rakyat tidak dengan semestinya. Itu termasuk perbuatan zalim. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana dengan kita umat Rasulullah? Apakah meneladani Rasulullah yang dilakukan oleh umat? Marilah kita mulai dari kita sendiri, menjaga perut kita, pakaian kita, dompet kita dari segala yang bukan hak kita. Semoga dengan memulai dari diri sendiri, negara kita Indonesia terbebas dari penjajah yang bernama korupsi dan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.